Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Woi. Saya selalu lupa kalau mau mulai. Ini episode berapa, Peng ya? Udah saking banyaknya. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol juga kembali lagi di Korkal Siniar karena di luar cuaca cukup dingin ya teman-teman di Samarinda hari ini. Tapi kita kedatangan tamu yang istimewa, jadi cukup menghangatkan suasana studio kita hari ini ya. Aduh jilat gue ya. Sosok di sebelah saya ini kalau teman-teman bisa ngelihat, saya ketemu beliau ini terakhir tahun 2018 atau 19 gitu. Beliau masih bertugas di pemerintah kota Samarinda sebagai kepala dinas pariwisata, dan hari ini sungguh sebuah kehormatan buat Korkal Tim Siniar bisa kedatangan beliau ya. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Muhammad Faisal. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Gue grogi aja. Biasa. Ya. Siap, teman-teman, kita hari ini mau ngobrolin sesuatu yang mungkin saya sih selalu mencoba untuk mengajak teman-teman itu mendapatkan selain tentunya informasi baru juga hiburan gitu Pak ya. Betul. Jadi Korkal Siniar ini coba menghadirkan hiburan juga gitu, karena di luar sana kan pandemi masih sangat rumit gitu, dan kalau kita ngomongin pandemi lagi udahlah capek lah gitu ya. Jadi kita juga mau ngasih insight yang lain gitu selain tentang pandemi. Salah satu hiburan yang menjadi andalan masyarakat Indonesia itu televisi, Pak ya. Ya, masih. Gitu. Televisi dan televisi saat ini sedang mengalami atau sedang melakukan sebuah transformasi besar gitu, dari yang tadinya teknologi manual berubah ke teknologi digital. Nah, seperti apa perubahan itu, terus juga khususnya di Kalimantan Timur itu gimana? Nah, kita mau dengar dulu nih secara teorinya, secara peraturannya dari Pak Faisal nih. Gimana nih Pak? Terima kasih kawan-kawan semua. Surprise juga diundang. Saya juga terakhir ke sini ulang tahun yang keberapa ya, lupa juga Pak ya. Tapi 2018 kali itu Pak. 19 nggak ada ya? 19 ada, 2020 yang nggak ada. Iya. Rasanya setiap ulang tahun juga mampir-mampir lah. Siap. Mampir-mampir. Siap. Dan sebenarnya secara di udara juga udah familiar lah. Iya. Begini, perkembangan teknologi penyiaran memang terus bergerak dari mulai yang kita biasa saksikan di rumah ya, itu kita sebut dengan pola analog ya. Jadi sebut aja analog bukan manual, sorry. Bukan analog manual, namanya. ya. Oke. Ya maklum lah, orang cetak ya. koran Orang cetak ya. Siap. Kalau di broadcast ya atau di penyiaran biasanya kita sebutnya dengan analog. Oke. Ya. Siap. Jadi dulu namanya analog, kemudian sistem penyiarannya macam-macam. Oke. Nah, ada penyiaran analog terestrial. Nah, terestrial itu berarti dia di udara nih. Dia di udara, disiarkan, kemudian nyampe ke udara, ditangkap oleh antena TV, kemudian turun ke televisi, dirubah menjadi audio video. Jadilah televisi yang kita nikmatin sekarang. Oke. Ya. Siap. Kemudian ada juga yang melalui satelit. Oke. Kemudian ada juga yang melalui sekarang fiber optik ya kalau nggak boleh sebut merek ya, nggak boleh. Sebut aja Pak, apa-apa. Bebas, Korkal Siniar bebas. Misalnya ya yang kita kenal dengan IndiHome lah, keren-keren. Halo Telkom. Ya kapan-kapan pasang sponsor. Gitu. Ya IndiHome tuh tarik kabel. Nah itu kita berbayar sama yang fiber optik. Kemudian yang terakhir ada juga sekarang pakai FO juga, yang sebelumnya juga pakai kabel anten kemudian berubah ke FO, itu yang disebut dengan televisi berbayar, yang TV kabel TV gitu. kabel, betul. Siap. Istilahnya TV kabel. Nah itu perkembangan tuh. Tapi pola apapun yang digunakan masih pakai terestrial itu masih disebut analog. Oh, itu masih analog Pak ya analog, namanya. belum sampai ke digital. Oke. Nah di Asia dan di ASEAN kita satu-satunya negara paling hebat dan terakhir masih pakai analog.
Jadi sebenarnya malu. Hebatnya karena masih analog. Ya, hebatnya karena analog dan bertahan dengan si analog. Oke. Padahal ketinggalan, Pak ya. Padahal ketinggalan. Iya. Tapi nggak tahu juga kenapa jadi bertahan dengan analog gitu. Oke, siap. Jadi sekarang mungkin kita termasuk negara maju yang sedang berkembang atau majulah, terserah nyebut Indonesia apa, atau negara terpuruk setelah pandemi ini, nggak tahu juga. Semoga tidak, Pak ya. Semoga tidak. Tetapi kita masih menggunakan analog. Oke. Akhirnya ramailah terjadi perdebatan secara nasional, kita harus berubah, kita harus sajian TV yang lebih bagus. Nah, saya lupa tahun berapa, tetapi 2017, 2018 mulailah kita bergerak menuju ke arah wacana-wacana digital. Oke. Sepakat nih, oke, digital, tapi pelaksananya nggak nyampe jam. Nggak jalan-jalan. Oke. Nah, baru ini Menteri Kominfo-nya cukup kencang, kemudian Bapak Jokowi sangat mendukung. Akhirnya 2021 batas akhir 2022. Oke, harus beralih semua ke digital. Seluruh Indonesia tidak ada lagi analog. Oke. Makanya disebut dengan ASO. ASO, apa itu, Pak? ASO. Analog switch off. Jadi analog switch off. Jadi analognya ditutup jadi off. Oh, dimatiin lah gitu, Pak ya. Analognya dimatiin. Okay. Kalau saya nggak suka istilah itu sih. Saya sukanya digital switch on, DSO, digital switch on. Oh, jadi bukan analognya yang dimatiin tapi digitalnya dihidupin. Oke, menarik. Ya, tapi itu terserah menterinya. Kalau saya jadi menteri, saya digital switch on. Oke, siap. Apa-apa menteri di Kaltim lah ya. Tapi Kaltim IKN loh, hati-hati. Bisa jadi menteri beliau ini. Ya nggak apa-apa, doa ya. Oke, Pak, kalau kan itu kan secara secara makronya lah, Pak ya, secara teorinya bahwa kebijakan pemerintah di pusat itu sudah membuat gebrakan untuk 2021 sebagai titik balik. 30 November 2022 switch seluruh Indonesia. Semuanya sudah harus ganti ke digital. Nah, kalau di Kalimantan Timur sendiri gimana tuh, Pak? Kalimantan Timur ini teorinya dulu. Kalimantan Timur secara terestrial itu kita dibagi 6 wilayah. Oke. Disebut Kaltim 1, Kaltim 2, Kaltim 3, Kaltim 4, Kaltim 5, Kaltim 6. Oke, menarik. Siap. Kenapa disebut dibagi lagi? Karena ada batasan terestrial itu, ada batasan apa ya istilahnya? Coverage ya. Oh, cakupan. Jangkauan. Siap. Ya, jadi Kaltim 1 itu Samarinda, Tenggarong, Bontang. Ya, jadi menara didirikan di sini, itu coverage-nya ya, dapat menjangkut 3 kabupaten itu. Oh, siap. Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, sama Kota Bontang. Siap. Kemudian coverage kedua disebut Kaltim 2, Balikpapan sama PPU. Nggak nyampe Pasir, Balikpapan PPU. Oh, cuma dua kabupaten itu, Pak ya. Kemudian 3 lagi 4, 5 ya, terus sampai semua kabupaten kota. Oke. Nah, Kalimantan Timur kita beruntung sebenarnya tahun lalu secara teoritis kita bersama 12 provinsi lain diminta untuk menjadi pertama, dipaksa menjadi provinsi yang pertama untuk digital. Oke. Nah, berapa setahun yang lalu kalau nggak salah digaung-gaungkan kita kloter pertama bersama 12 provinsi di tanggal 30 Juni. 30 Juni. Oh, sudah lewat. Jadi kita rapat-rapat nih. Oke. Rapat semua. Pokoknya kita kejar 30 Juni. Saya mau jangan bikin malu. Pusat sudah oke. Siap. Kita rapat-rapat. Tahu-tahu ada perubahan lagi. Ada perubahan lagi. Mungkin cari momentum. Kloter pertama Kaltim bersama 5 provinsi. Itu di tanggal 17 Agustus. Nah, sebentar lagi nih. Persentasinya udah berapa persen tuh, Pak? Itu dia yang perlu tahu. 17 Agustus untuk Kaltim 1. Oh, Kaltim 1. Itu berarti Samarinda, Tenggarong, Bontang. Dan Bontang. Oke. Itu switch off ditutup analog ya. Analog. Oke. Semua penyiaran televisi harus digital. Berarti di tanggal itu tidak ada lagi TV yang bisa menangkap sinyal analog gitu, Pak ya. Ya, dan tidak ada lagi juga pemancar yang menyiarkan analog. Oke. Dipaksa ini. Siap. Paksa. Ya memang harus begitu. Kalau enggak, kita ini kan senangnya dipaksa-paksa. Sampai dengan hari ini, Pak, kalau boleh diinfoin deh, Pak. Secara teknis udah berapa persen sih, Pak, yang sudah dilakukan oleh teman-teman terutama di wilayah 1 ini tadi? Kalau di wilayah 1, beruntungnya kita nggak terlalu banyak juga televisi. Ya.
televisi lokal kan di wilayah Kaltim 1, boleh sebut merek lagi? Boleh Pak, silakan, boleh, bebas, boleh. kita mah bebas. Yang penting iklan. Yang penting lupa. iklan. CP di bawah CP. Di daerah Kaltim 1 kan nggak banyak nih. Di Samarinda kan hanya ada Kaltim TV, ada STV, ya. Tepian nggak ada ya, tepian kabel kalau nggak salah itu. Kemudian ada satu lagi di seberang tuh saya lupa namanya. Di Tenggarong nggak ada, di Bontang ada PKTV sama punya Badak itu apa ya, lupa saya. Saya lupa juga. Ada dua di sana televisi. Nah, kenapa saya sorotin lokal? Saya berharap lokalnya jangan mati. Betul. Makanya saya sorotin lokal. Kalau pusat, terserah lu mau masuk sini harus digital kan, begitu aja. Iya, sudah gampang. Syarat dari pusat sana Pak ya. Pokoknya masuk sini digital 17 Agustus. Lu masuk sebelum 17 ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi begitu 17 digital. Kan gampang nih maksa orang pusat, duitnya banyak. Betul. Emang terus networkingnya banyak, jadi bisa nutup dia. Tapi kan lokal nih kasihan nih. Makanya saya lagi perjuangkan teman-teman lokal. Itu dia. Nah, alhamdulillah dari beberapa rapat-rapat kita, pertemuan, TVRI ya, lupa saya. TVRI Kaltim, betul. Kaltim, itu terestrial analog juga. Kita dari bicara-bicara, akhirnya, ternyata mereka it's okay kok. Semua oke, semua yang nggak mampu ya udah, gampang aja rumusnya, tinggal bendera putih udah mundur saja. Jangan ganggu Kaltim untuk tidak beralih ke digital. Ya, kita harus tegas apa boleh buat. Ini serem-serem juga ya. Tapi nggak ada. Rasanya sih ada satu, tapi ya masih bisa diselamatkan Pak ya? Bukan bisa diselamatkan sih. Nggak terlalu penting. Memang kau juga udah. Daripada sorry, bukan nggak terlalu penting. Daripada bisnis setengah-setengah nanti kecebur ke digital, investasi lebih besar, lebih mahal. Lebih baik udahlah cari bisnis lain saja. Iya kan? Artinya ketika sebuah lembaga penyiaran televisi terutama Pak ya, lokal, ketika dia tidak bisa switching ke penyiaran secara digital, dia udah mundur aja lah. Yang nasional juga begitu, tapi saya nggak yakin juga sih nasional. Dia pasti ingin memanfaatkan ini. Betul. Nah, kenapa pasti pertanyaan begitu? Kenapa lokalan? Siaran lokal kan nggak sebagus nasional. Nah, saya berharap jangan sampai slot digital ini nanti habis diisi orang luar semua, kita nggak kebagian. Ya, betul. Ya ini kebijakan saya sih. Ya, kalau salah mohon maaf. Kita perlu ini karena di luar pasti nangkep. Nah, pemerintah pusat jadi membuka digital ini tidak bisa seluruh Indonesia. Coverage-nya dibatasin ya. Akhirnya kalau mau menguasai seluruh Indonesia, lu buka dong seluruh provinsi. Nah, inilah hubungannya sama Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Membuka peluang pekerjaan baru, membuka kesempatan baru, tidak ada monopoli. Walaupun sih ada aja sih monopoli, dia buka. Tetap aja TV nasional tetap di Jakarta Pak ya. Tetap aja ada. Dia buka juga akhirnya di semua provinsi. Tapi no problem. Kita protek di daerah bahwa nih Metro udah launching kemarin 2 TV, dia makna dengan An TV kalau nggak salah atau apa ya, saya lupa, makna dan 2. Metro udah launching 2. Ya nggak apa-apa, lu boleh di sini siaran di sini, tapi jangan lupa harus ada konten lokal sekian persen. Harus tenaga kerja harus lokal. Nggak ada masalah. Dan itu membawa transfer knowledge yang luar biasa, ya kan? Nah, pasti pertanyaannya, saya paham nih host nih kehabisan pertanyaan nih, sorry ya. Host nih kehabisan bertanya karena dia nggak nguasain, dia nguasainnya cetak aja. Koran. Kalau cetak saya yang mati kutu ini ditanya. Proses cetak ini pasti kan pertanyaannya, kenapa harus pindah ke digital? Kenapa kita harus latah pindah ke digital? Nih saya kasih bocoran pertanyaan ya. Biar hostnya punya pertanyaan. Ya pertama pasti digital akan menghasilkan siaran televisi yang bagus, lebih bagus, lebih jernih, lebih canggih, lebih murah. Bukan lebih murah, gratis, free. Nah, yang kedua yang publik harus tahu. Nanti channel TV kita, ya kalau kita keluar negeri kan tuh ada remote, pencet saja tuh 1, 2, 3, 4, 5 semua ada. Betul. Sekarang kita cuman sebetulnya Pak ada yang saya tahu nih Trans TV yang baru HD Pak ya. Itu kan baru. Dulu dulu belum ada. Ada ya.
Dulu ada Pak Trans TV sama TVRI kalau nggak salah. STV adalah kalau pakai antet ya kan. Kaltim TV adalah, TVRI adalah. Tapi ya itulah. Tapi ya siarannya saya nonton itu jujur aja kalau buka puasa nunggu aja. ramenya kalau belum puasa doang Pak ya. Nunggu aja. Ya kenapa? Ya karena memang ya kalah persaingan dengan TV kabel, dengan IndiHome, dengan apa ya. Nah, dengan digital ini nantinya semuanya akan masuk di televisi di channel kita. Di Kaltim saya lupa istilahnya, tapi kita menyebutnya MUX. MUX itu satu slot. Di Kaltim ini disetujui pusat ada 6 slot MUX. MUX itu apa ya? Satu slot isinya berapa tuh Pak? Multiplex unit apa gitu loh. MUX. Nah, satu MUX ini mampu menampung 8 sampai 12 televisi digital. Yang di dalamnya tergantung nih, kalau dia HD semua berarti pakai bandwidth banyak. Kalau HD semua mungkin sekitar 8 TV. Nah, 6 ini udah dilelang pusat di Kaltim, udah dapat pemenang. Salah satu ada TVRI, ada Media Indonesia, ada Kompas, ada Trans, ada grup-grup besar itu Pak ya. Enggak, berbeda-beda siapa yang menang nih, cuma 6 kan. Gitu. Cuma 6 saja. Nah, mereka bisa saja habiskan semua, tapi kan nggak mungkin. Ya, dari satu slot, satu MUX itu bisa sampai 8, 10 bahkan sampai 12 televisi bisa masuk, tergantung kualitasnya. Kalau di HD biasanya kalau semuanya HD bisa 8 TV. Nah, contohnya TVRI Kaltim nih, dia punya udah 3 slot nih. Dia pakai TVRI Kaltim sendiri. Ya, ada TVRI yang biasa, kemudian ada TV budaya kalau nggak salah, terus TV-nya satunya apa lagi gitu loh. Siap. Kan nggak habis nih slotnya dia. Nah, biasanya dia jual. Dan dibolehkan untuk menjual. Diperbolehkan. Kalau rata-rata saja 8, 10 saja atau 8 saja HD semua. 8 kali 6 berarti nanti 48 channel ada semua. Kan seru tuh. Itu lokal semua Pak ya? Boleh lokal, maksudnya nasional. Boleh siaran. Maksudnya televisi. Televisi, nggak tahu dia lokal, tapi harus lokal, dia harus di sini. Tetapi kan komposisi siaran saja mungkin lokalnya 20%, sisanya siaran pusat dari pusat ngambil. Ya nanti kita bisa nonton itu semua tanpa harus bayar. Tanpa harus bayar TV kabel. Nah, tanpa harus bayar IndiHome, ya kan? IndiHome, ya. Bahkan bisa ada lokalnya. Bahkan ada lokalnya. TV kalau kita udah TV-nya smart, nah ini juga syarat nih. Nah, betul. Kalau TV-nya udah smart, kita tinggal masuk anten, ya kayak dulu lagi lah, anten. Udah pakai anten, masukkan, udah bisa nangkep. Jadi nggak perlu pakai nambah alat-alat yang rumit lagi Pak ya? Akan menambah kalau TV kita belum digital. Siap. Jadi siaran ini kan dipancarkan digital nih, terestrial tetap, artinya kalau terestrial ini terbatas, anten disebarkanlah digital di udara, ditangkap oleh anten, masuk ke dalam, diterjemahkan menjadi audio video kalau dia digital. Kalau tidak dia digital, masih analog, berarti dia harus tambah lagi alat yang disebut biasanya STB ya. Set top box ya. Set top box. Nah, nambah lagi harganya juga enggak sampai juta-jutaan lah. 100-an, 200 saya lihat di shopping itu ya, di online itu di Lazada, Tokopedia. Santai Pak, di Korkal sini santai Pak. Boleh sebut semua. Paling mahal 250, 200. Paling mahal Pak ya, itu udah dipakai seumur hidup gitu Pak ya. Ya kan, dipakai seumur hidup selama tidak kecuali dibanting-banting anak ya bisa. Itu cerita ya. Iya. Kerusakan tidak ditanggung itu. Kemarin saya dialog di TVRI dengan Komisi 1. Saya bilang, "Pak, ini bisa jadi alat politik." Ya kan? Betul. SD Box tinggal tempelin stiker, bagi-bagi di seluruh masyarakat gratis tuh. 2024. Enggak ceritaan. Iya. Intinya kalau tinggal membeli itu alatnya, TV-nya, kalau bukan antenanya tidak perlu dirubah berarti Pak ya? Anten biasa saja. Anten bisa. Bahkan sekarang antennya udah canggih-canggih, anten yang di dalam gitu, ya? Udah kecil-kecil udah bisa. TV kita udah canggih udah. Dan nggak ada semut-semut lagi Pak ya? Ya nggak ada semut lagi, siaran lebih bagus. Nah,
akhirnya nanti hubungannya adalah ketika misalnya nih 8 kali 6 48 TV, 48 channel full. Nah, kalau lokal nggak ada kan sayang gitu loh. Sayang. Sayang kalau lokal nggak ada. Jadi kita berupaya nih sekarang mendorong TV-TV lokal yang masih analog untuk dia beralih teknologi ke digital, kemudian sewalah slotnya yang ada di 6 MUK tadi, terserah lah lewat mana yang murah, mana yang cocok ya kan, terserah lah, negosiasi itu berdasarkan macam-macam kan, bisa lihat harga, lihat pertemanan, lihat kualitasnya, pilihlah di situ, masuk slot di sana, kemudian urus izinnya keluar, udah siaran, bagus, siap, udah keren ya, jadi digital dan itu bahasanya kan nanti canggih Indonesia ya kan. Jadi di mana-mana main TV. Nah, sekarang aja udah mulai rame nih. Siap, boleh ditunjukin. Coba nih, saya bukan nunjukin TV-nya sih. Ada aplikasi yang kita sebut dengan Sinyal TV Digital. Sinyal TV Digital. Itu ada di Play Store, Pak ya? Play Store buka TV Sinyal Digital. Nah, kita bisa lihat nih sampai di Samarinda nih. Wah ini. Nah, udah ketemu Samarinda nih, ada MUX, beberapa MUX, konten siaran tuh sudah ada 17. Beli aja anten 17 TV tuh di Kaltim. Di Samarinda. Iya. Nggak repot lagi. Udah banyak, Pak ya. Tuh TV nasional, TV Kalimantan Timur, TV 3 Budaya, TV ada sport nih 4 berarti TV RI. Ada RTV, ada Trans 7, ada Metro, ada CNN. Sudah cukup Pak ya kalau untuk konsumsi rumah tangga kayaknya enggak. 17 dan ini boleh saya tunjukin Pak ya. Malu. Kelihatan enggak nih? Kelihatan enggak? Cuy, kelihatan enggak cuy? Kelihatan enggak? Ini aplikasinya nih, dari aplikasinya Pak Faisal bisa kelihatan di sini sinyal-sinyalnya. Ini buat memandu juga Pak ya? Iya, buat jadi memandu. setiap daerah kalau kita mampir di mana, nanti tinggal cari lokasi, dia bisa cari lokasi. Komputer. Cari lokasi di mana saja di Indonesia, Sinyal TV Digital di Play Store. Terus nanti dia lihat peta, kemudian dia muncul. Tinggal diklik bagian daerahnya akan muncul. Nggak usah diklik, dia muncul sendiri tuh otomatis. Nah, ini sampai Samarinda. Lokasi Pak ya. Ini Gunung Lampu nih, pemancarnya STV. Ya kan? Siap. Wah, menarik. Nah, ini 17 baru kecil nih. Saya kemarin lihat di Pontianak udah 20-an, Kalsel udah, Banjarmasin udah 20-an juga lebih. Oke. Dan saya berharap lebih banyak lagi nih, masih banyak. Terutama yang punya siaran lokal gitu Pak ya. TV nasional kalau dia nggak punya siaran lokal dia rugi. Betul. Dia pasti akhirnya semuanya masuk. Oke. Itu dia teman-teman ya. Jadi yang saya bilang tadi kan, yang aku bilang tadi bahwa di masa pandemi ini ternyata negara tuh nggak diem-diem aja bro. Negara melakukan upaya, salah satunya jadi switching dari TV analog ke TV digital. Itu juga untuk memberikan hiburan gitu Pak ya, secara lebih baik, secara lebih berkualitas juga, karena TV-nya gambarnya jadi lebih bagus dan siaran-siarannya juga canggih lah. Dan canggih lebih banyak tadi. Kemudian gratis. Dan gratis, nggak usah bayar tiap bulan Pak ya. Nggak perlu tiap bulan. Lumayan ngurang-ngurangin pengeluaran Pak. Biasa awal bulan tutup pintu aja. Takut didatengin buan tepian TV. Halo Bang. Ngamuk Bang Roni. Nah ini Pak, tadi kan kita ngobrolin soal apa ya, secara teori dan juga kebijakan. Nah ini saya udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan ini Pak lewat Google nih Pak. Pertanyaan yang ada ditanyakan, paling banyak ditanyakan di Google yang berkaitan dengan TV digital. Nah karena kita media koran Pak, kita punya yang namanya 5W1H Pak kan. Ada apa, siapa, bagaimana, kapan, betul. Nah itulah dia Pak ya. Nah ini kita sesuaikan sama itu. Kita mulai dari kapan ya, kapan. Ini saya ambil tangkapan layar dari Google. Ini barusan tadi saya ambil ya. Jadi insya Allah masih relevan lah. Kalau saya tulis kapan spasi TV digital, pertanyaan yang paling atas muncul itu kapan TV digital dimulai. Nah, ini silakan Pak. Ini yang nanya Google atau curiga kerja sama Google. Ya. Tapi kalau boleh saya tanya balik, apa yang nggak bisa dijawab oleh Google? Nah, itu dia. Apa?
Apa tuh Pak? Di mana surga, di mana neraka. Oh iya betul. Nggak ada Google Map-nya Pak ya. Iya betul. Kalau kapan tadi saya bilang ya, batas akhir pemerintah udah tetapkan 30 November 2022. Oke. Dibagi 4 tahap. 17 Agustus 2021, 4 atau 5 provinsi termasuk Kalimantan Timur. Kemudian nanti 31 Desember kalau nggak salah 2021, kemudian lagi April, kemudian lagi November. Jadi ada 4 tahap di Indonesia dibagi. Kita beruntung Kalimantan Timur pertama kali dan kita harus sukses, harus manfaatkan bahwa semuanya televisi penyiaran digital bukan cuma masyarakat yang bisa menikmati televisi nyaman. Nah, ini yang tugas kami ini. Bagaimana locally kita bisa memanfaatkan efek momentum digital ini. Baik teman-teman pekerja maupun terutama lokal lah. Ya, SDM lokal termanfaatkan gitu Pak. Ya, pasti nanti TV nasional masuk ke sini ketika nanti kita protek dengan teknis bahwa konten siaran harus misalnya 20% harus konten lokal. Betul. Tenaga kerja sekian persen harus tenaga lokal. Bayangin tuh kalau 17 TV sudah. Loh, kita punya peluang teman-teman, kita punya peluang buka production house. Kalau saya punya TV, ngapain saya produksi sendiri? Betul. Production house buka, kita tinggal datang ke televisi ini. Ada 17 televisi. Tinggal pilih Pak ya. Punya TV lokal nih, siaran pariwisata yang saya produksi sendiri, ini materinya. Wah, tentang berapa harga? Wah. Nah, itu dia. Hitung-hitung. Konten kreator banyak Pak sudah Pak di Kalimantan Timur Pak ya. Nah, itu dia. Demikian juga mereka wajib buka kantor di sini. Bayangin, minimal kan tenaga administrasi satu orang 17 orang Pak ya, minimal Pak ya. Iya kan, kameraman, belum kontributor, belum lain kan masih banyak nih. Belum lagi tukang jaga malam. Iya kan? Banyak, dampaknya banyak ya. Harusnya ini kita dapat manfaat itu. Oke, itu dia. Itu dia teman-teman ya. Itu jadi ini nih kadang-kadang nih saya sering baca komen-komen kalian ini. Apa sih program pemerintah tuh apa sih? Nah, ini nih program pemerintah nih. Cuma dimanfaatkan kah tidak? Nah, itu dia. Kalau kita nggak manfaatkan akhirnya pusat semua masuk. Begitu orang pusat nasional masuk, nanti bagus, protes Pak ya. Ini loh kesempatan buka. Slotnya masih kosong. Makanya saya bilang tadi kalau 8 kali 6 48 channel. Ayo buka TV. Koran Kaltim TV. Siap. Keren. Ditunggu Pak Desmond. Pak Desmond mana ini? Iya. Oke Pak, lanjut Pak ya. Pak. Ini ada ke pertanyaan selanjutnya. Tadi udah kapan, sekarang mengapa ya, atau why. Bukan why-nya Tretan Muslim ya. Mengapa? Ini pertanyaan teratas tapi sebenarnya udah terjawab ya, mengapa TV analog hilang. Nah, ini pertanyaan yang saya pilih nih, mengapa kita harus berpindah dari TV analog ke TV digital? Pertama, ya masa kita mau disebut kuno terus sih orang lah udah digital, kita masih analog, dia kan? Siap. Ya gengsi dong Indonesia kok gitu loh. Ya kita harus beralih memang karena teknologi, karena updating, karena memang kekinian. Iya memang harus begitu. Kalau enggak ya nggak mungkin lah, kita ketinggalan. Harus ketinggalan terus gitu Pak ya. Oke. Udah saatnya kita beralih ke TV digital. Selanjutnya Pak, next. Ini tadi udah kapan, udah mengapa, sekarang apakah ya? Apakah ini sebenarnya banyak sekali nih pertanyaan nih Pak. Saya pilihin ini, apakah TV digital harus pakai antena digital? Nah, tadi udah saya ceritain ya. Antenanya iya, tetapi kan pasti masalahnya nanti ketika transfer sinyal itu ke televisi kita. Apakah televisi kita digital? Kalau nggak digital ya nggak bisa. Otomatis. Siap. Nggak bisa kalau nggak digital. Dia TV-nya juga harus yang digital, harus yang smart. Kalau enggak, tapi ada jalan keluarnya. Tadi kita beli set top box ya, kita beli cincai lah, murah aja itu. Ya gampang nanti daripada bayar iuran Pak ya. Coba kali saja saya dan itu murah banget. Nah, pakailah alat itu, dialah yang merubah sinyal digital kembali menjadi sinyal analog supaya televisi kita bisa baca. Itu dia. Berarti TV tabung bisa Pak ya? Bisa. TV tabung bisa teman-teman. Bisa, tapi ya butuh alat. Harus set-top box tadi Pak ya. Yang merubah menjadi analog. Siap. Lanjut ini Pak, lanjut. Tadi udah
apakah, udah mengapa, udah kapan, sekarang berapa? Ini saya tunjukin ya berapa. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Faisal. Ini saya pilih nih ya, berapa harga antena TV digital? Nah, ini yang saya nggak tahu. Saya belum cek di lapangan. Paling banyak ini di Google ditanya ini, Pak. Pastilah menyesuaikan lokasi ya, tapi saya yakin juga nggak mahal-mahal banget. Nggak sampai jual kopiah. Nggak sampai kita dijual apa? Nggak sampai jual diri, apalagi enggak lah ya. Di mana-mana tuh coba lihat di Citra Niaga tuh gantung. Oh, banyak di Citra Niaga teman-teman, banyak lah, gampang banget. Dan yang asik lagi sekarang TV anten sekarang beda kayak dulu. Kalau zaman saya sekolah dulu masih TV-nya pakai tabung, anten itu tinggi-tinggian. Betul tinggi dari pohon kelapa. Wah, kalau jalan di daerah Lojanan tuh tinggi-tinggian itu, nambah reng, tambah pipa. Ya kan? Kan dulu tinggi-tinggian tuh. Betul. Sekarang kan udah di dalam aja taruh, udah. Bisa, Pak ya? Udah bisa. Udah canggih lah. Oke. Ya cuma kadang-kadang kita gengsi aja taruh TV, ya kan ketahuan nggak ada modal. Tapi makan tuh gengsi daripada bayar tiap bulan. Betul itu ya, betul. Ya teman-teman, saya mau ngelanjutin pertanyaan yang tadi tuh Pak. Kan tadi udah dijelasin beberapa, ada 6 wilayah di Kalimantan Timur tadi Pak. Nah itu secara umum apakah seluruh wilayah Kaltim itu sudah bisa menjangkau siaran TV digital atau belum? Oh enggak, dia sesuai wilayahnya. Sesuai wilayahnya itulah cover rate, daya tangkapnya. Kalau lewat dari itu pasti belum bisa. Tangkapannya kan pasti makin lemah. Oh gitu. Ya akhirnya kalau nggak bisa ya blank spot dong, ya kan? Ya sama seperti HP juga. Sejauh ini wilayah yang belum tercover yang sebelah mana tuh Pak? Misalnya Pak? Kalau Kaltim 1 kan hanya 3 itu. Oke, Samarinda. Berarti Kukar sama Bontang. Kalau lewat dari itu ya pasti nggak bisa. Oke. Itu kan dia radius coverage itu kan seperti radiusnya lingkaran. Nggak, kalau batasnya terakhir di sini ya nggak bisa. Kalau di sinyal televisi itu, kalau misalnya ada sinyal tidak blank spot, kemudian aplikasi itu dibuka, dia akan kelihatan tuh kalau warnanya jauh, dia akan ini sinyalnya jauh, udah kejauhan. Ya. Siap. Kayak Mahulu, Kutai Barat itu pasti nggak bisa. Belum bisa Pak ya? Nggak bisa. Itu Kaltim berapa itu ya? Kaltim 5 atau Kaltim di sana nggak ada televisi. Sebenarnya kalau Kaltim 1, 2, 3, 4 sampai 6 ini semuanya pegang MUX, waduh. Banyak peluang usaha. Oke. Sebenarnya jangan lihat ini sulit, nggak sulit ini justru pemerintah membuka ini kan supaya kesempatan pekerjaan, tidak monopoli, daerah juga semua bisa gitu. Oke. Kalau gede-gedean ya udah, saya pasang watt yang tinggi aja pemancarnya sampai Kalsel tembus ya. Kalau nggak diatur begitu ya repot. Iya, jadi kuat-kuatan jadinya Pak ya. Kuat-kuatan nanti. Pemerintah aturnya ada batasan. Ya. Pak itu kan saya mau bicara agak lebih dalam soal investasinya gitu. Apakah seberapa cost-nya untuk sebuah perusahaan atau sebuah lembaga penyiaran untuk bisa mengalih? Ya relatif. Ya sama saja seperti kita mau beli mobil lah. Kalau lo beli Mercy ya pasti mahal. Agak dalam kantongnya gitu Pak ya. Ya kan? Beli Mercy ongkosnya juga pasti mahal. Beli olinya juga mahal. Tapi kalau mau beli yang Avanza ya oke lah, bisa menyesuaikan lah ya. Saya kira sama saja dengan HP. Kita mau yang makin bagus makin mahal gitu kan. Ya kan? Makin bagus makin mahal. Yang prinsipnya kan yang penting bisa nelpon. HP apa aja juga. Ada juga orang prinsip begitu kan, beli yang murah juga nggak apa-apa, bisa telepon. Nah sama dengan perangkat digital ini, dia pasti akan merubah infrastrukturnya. Wah gaya ya. Sok tahu aja saya. Masa kepala indah sok tahu. Sok tahu, baru belajar. Aduh, orang baru wisata ini. Tapi saya punya basic lah. Siap. Punya basic lah. Jadi infrastrukturnya memang dia harus rubah juga ke digital. Oke. Ya, jadi mulai dari studio nih, kita cerita studio. Kalau ini oke lah, udah digital ya. Udah tinggal nanti outputnya dari hasil kita harus masuk ke pemancar. Pemancarnya kan harus digital nih. Berarti kalau dulu analog udah ganti lagi. Oke. Dari pemancar dia harus antennya juga harus berubah dong. Ngerubah juga anten, tapi towernya masih tetap, studionya masih tetap. Mungkin hanya perubahan di setting secara ini aja Pak ya. Intinya kan tetap ada yang harus dirubah. Ya.
Kemudian jadilah dia ke anten digital, kemudian dipancarkan. Di udara dia digital nih. Nah, siapa yang nangkep? Ya anten digital. Kalau antennya analog ya nggak ketangkep dia. Oke, betul. Ya. Berarti kita juga harus ganti antennya yang digital. Anten yang digital. Begitu masuk ke dalam, ketangkep sama antennya turun ke bawah, masuk. Ketika TV-nya digital juga enak nih, langsung nggak berubah jadi televisi. Jadi tapi kalau enggak, nah ini kita tadi perlu set the box untuk merubah digitalnya tadi menjadi analog, kemudian masuk ke TV analog. Udah. Jadi nggak perlu ganti TV sebenarnya Pak ya. Yang penting set top box tadi Pak. Ya nggak perlu ganti. Nah secara perusahaan saya nggak bisa nyebutin angkanya karena ini relatif. Dia mau pakai yang Chinese, dia mau pakai Samsung, dia mau pakai iPhone, dia mau pakai apa ya tuh tergantung selera keperluan dan kemampuan dia. Iya. Yang jelas sih ada harga ada rupa. Iya betul. Oke. Kalau ini digital ini nggak bisa. Kalau di kampung masih bisa kita biar kalah rupa yang penting menang dupa. Tapi kalau ini nggak bisa ini. Waduh, banyak stok jokesnya Pak Faisal ini. Iya. Pak, ini selanjutnya ini terakhir nih Pak. Udah nggak terlalu berkaitan dengan TV digital tapi masih berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Ketika kita search Kalimantan Timur di Google, ini yang muncul ini ada beberapa suggestion ya dari Google. Nah ini ada yang nanya nih, lucu nih pertanyaannya. Kalimantan Timur waktu bagian apa? Itu mungkin SD-nya loncat langsung ke SMP kali ya. Rasanya itu pelajaran SD ya. Tapi sah saja orang bertanya ya. Nah ini ada lagi nih. Nah ini juga nih. Ini menarik nih Pak. Kalimantan Timur ibu kota tanda tanya. Kalau saya selalu bilang kawan-kawan tuh, Kalimantan Timur ini punya 3 ibu kota. Oke. Siap. Keren kan? Menarik nih. Sama dengan di Samarinda. Kenapa Samarinda panas? Ya kan pertanyaan begitu. Katanya panas Samarinda nih. Padahal sungai. Iya. Samarinda nih panas karena punya 3 matahari. Dia kan di Lembuswana, Plaza Mulia sama Big Mall ya. Ada 3 matahari. Nah, sama dengan Kaltim. Kaltim ini punya 3 ibu kota. 3 ibu kota. Apa aja tuh Pak? Samarinda ibu kotanya Provinsi Kaltim. Di sini ada gubernur, di sini ada perangkat dan ada saya Diskominfo. Oke, betul. Balikpapan karena kotanya bagus katanya dia adalah representasi dari ibu kotanya Kalimantan. Oke. Wow. Oh, ibu kotanya Kalimantan. Ya, karena dia paling top lah Kalimantan. Nah, sekarang ada lagi IKN. Nah, itu PPU. Walaupun masih hutan-hutan Pak ya. Jadi ada 3 ibu kota. Luar biasa. Iya. Sebenarnya saya mau bahas lebih banyak soal TV digital tapi kayaknya kebanyakan gitu Pak. Saya buat teman-teman yang mungkin beberapa waktu lalu sempat mengikuti media sosial di wilayah Kalimantan Timur itu cukup tahu Pak Faisal ini sebagai apa ya? Garda terdepannya Pemprov Kaltim itu ketika menghadapi hoax-hoax ini. Jadi di Dinas Kominfo itu juga salah satu tugas dan fungsinya juga menjadi bagian terdepan terutama di digital untuk kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat. Nah, ketika ada hoax-hoax ini kan zaman-zaman begini nih banyak sekali hoax-hoax gitu Pak ya. Iya. Nah, Pak Faisal sendiri menilai melihat kondisi informasi disinformasi di Kalimantan Timur sendiri itu dibandingkan beberapa daerah di sekitar kita tuh gimana Pak? Apakah sudah cukup baik atau masih kurang terkendali gitu Pak? Sebenarnya sih masih lumayan lah. Saya masih lumayan. Ukuran parameter yang bukan saya banggain Kaltim Kaltim. Tapi banggain juga nggak apa-apa. Enggak, maksudnya dibela-belain. Oke. Kita bicara normatif lah. Pertama ukurannya ada 2. Ya, pertama ukurannya itu indeks keterbukaan informasi publik. Oke. Ya. Itu kan nasional yang nilai nih. Oke. Kita masuk di kategori yang informatif. Oke, siap. Nah, berarti kan ya lumayan lah sudah nih, ya lumayan. Di antara 2020 itu kita masuk 10 besar provinsi yang informatif dan kita di posisi 8. Kemudian yang kedua indeks kebebasan pers. Nah, indeks kebebasan pers juga kita lumayan, kita masuk di angka yang
cukup bebas, itu di angka 80-an dan tiap tahun terjadi perbaikan. Nah, 2 parameter ini sebenarnya cukup memberikan gambaran bahwa ya kita cukup baik lah ya. Jadi hoax sebenarnya ada tapi masih bisa terkantor karena informasinya udah lumayan nih terbuka ya. Tapi bagaimanapun juga kalau kita mau jujur ya ini ya kayak jamur di musim hujan ya. Makin mudah soalnya Pak orang bikin hoax Pak ya. Pertama makin mudah, kedua teknologi semakin canggih. Dulu mungkin hoax itu banyak, cuma tidak sampai ke kita karena media informasi tidak terlalu canggih. Ya, dulu ada hoax, wah Pak Faisal ini sama Luna Maya. Wah, kalau saya mah senang ya kan. Jangan halo Bunda. Misalnya, tapi kan karena waktu itu mungkin zaman nggak ada medsos, nggak ada apa-apa. Jadi hoaxnya itu hanya sampai kampung saya aja. Betul. Nah, sekarang, waduh, yang namanya gado-gado Sarmila di ujung di mana itu ya? Di daerah Lok Bahu itu ada gado-gado. Saya juga bingung, gara-gara Gojek saja terkenalnya bukan main. Sampai ke kota Pak ya. Sampai ke kota dan saya juga ikut akhirnya pesan. Oh siap. Harganya dia itu hampir sama dengan ongkos antarnya, tapi mau saja demi merasakan. Iya. Sangkin. Kalau dulu nggak ada itu, nggak kepikir beli gado-gado. Ya. Betul. Tetangga yang dekat-dekat kita aja kita beli gado-gado. Betul. Nah dulu mungkin ada tapi nggak terlalu terekspor sehingga nggak terlalu tahu. Nah sekarang setelah teknologi gampang, hoax ini jadi semakin mempengaruhi kita. Tugasnya sebenarnya semakin berat. Nah yang kedua, saya mengamati sih sejak 2 kali pilpres kita ya lah. Sejak 2 kali pilpres yang terakhir Pak ya. Ya 2 kali terakhir lah. Itu hoax itu sudah jadi industri. Jadi ada industrinya Pak ya. Iya. Perlu tuh dinas perindustrian Pak. Kayaknya. Karena saya lihat orang memang dibayar, disuruh untuk membuat hoax gitu loh. Sengaja dibuat dan sengaja dibuat. Ada hoaker itu yang sampai punya akun ratusan bahkan juta. Emang disuruh dia. Wah, semakin menjamur lah. Karena ada pembelinya gitu Pak. Iya, ada pembelinya, ada yang nyorongin, ada yang bahkan kalau dulu ya kita lembaga komunikasi itu pasti untuk agenda setting yang bagus-bagus. Ternyata sekarang ada juga untuk agenda setting yang jelek-jelek. Nah ini menjamur lagi nih. Bukan saya nyuruh loh ya, bukannya nyuruh ini. Iya. Tapi maksud saya itu mulailah jamur gitu loh. Ditambah teknologi semakin mudah, bikin email gampang, bikin medsos gampang. Terus semua orang punya medsos ya. Siap. Gampang. Makin tersebar kemana-mana. Iya. Dibilang jahe bisa buat kopi, sikat juga kopi. Dibilangi nenas makan nenas, mau juga beli. Dibilangin apa yang saya ketawa itu obat covid, ada obat Cina Linghua kalau nggak salah dulu. Wah rame lah sampai wali kota saya dulu bagi-bagi semua pejabat. Tahu-taunya keluarlah edaran dari Balai POM, itu memang hanya obat jamu untuk batuk dan demam. Disinformasi bukan untuk covid. Ya kita kan begitu tuh. Menjamur padahal itu bagian dari promosinya obat. Sekarang susu beruang tuh. Wah, habis di mana-mana, coba cari. Sampai direbut-rebut Pak ya. Direbutin sampai beruangnya kurus-kurus. Karena dikejar-kejar Pak ya. Susu beruang nih di mana-mana cari nih. Saya juga bingung, ibu saya juga cari. Ibu saya kebetulan kena Covid nih seminggu yang lalu. Cari susu beruang di mana-mana kosong. Sampai saya baca beritanya lagi kenapa? Sampai pabriknya menambah produksi. Waduh, karena diisukan bagus gitu. Orang kita kan gampang terlena dengan itu. Nah, teknologi gampang, kemudian hoaker dapat duit, orang kita gampang menerima tanpa saring-saring gitu Pak ya. Itulah nanti yang kami promosiin. Kalau kita perangnya terus dihilir,
capek mas, Capek, setiap iya, hari berapa hoax harus kita tangkal, kita harus perangnya juga di hulu. Mari sama-sama kita cerita bahwa ayo disaring dulu sebelum share, ayo jangan sembarangan share sebelum kita mengetahui dari sumber mana. Betul. Biasanya kan begitu tuh di WA grup, menurut dokter ini penyakit ini cocok ini, udah dokternya siapa, apakah dia yang tulis, langsung aja ikut share gitu. Sekalinya dokternya gangguan jiwa. Jauhnya gangguan jiwa. Dari Kaltara Kalimantan lagi, aduh bikin malu. malu aja. Siap. Ya. Tapi ini sebenarnya apa ya? Kita udah apa namanya? Udah dikasih tahu sama orang di belakang layar sana. Udah kecapean ya. Tapi saya punya pertanyaan terakhir ini Pak, dan ini apa ya? Mungkin teman-teman terutama di profesi seperti saya jurnalis ini dan teman-teman juga mungkin apa yang aktif di media sosial ini perlu tahu dan perlu dengar langsung dari Pak Faisal ini. Kemudahan kita dalam menyebarkan informasi itu kan jadi lahan ya, untuk betul. apa ya namanya mengekspresikan diri. Betul. Apa ya, ada yang disebut juga dengan kebebasan berbicara di muka publik gitu, kebebasan berpendapat. Nah, sejauh ini Pak, Pemprov Kaltim sendiri secara umum ada nggak sih Pak kebijakan khusus misalnya, karena kan sekarang lagi ngetren tuh Pak kritik-kritik, kritik-kritik, dan saya udah ngeliat sih beberapa meme yang beredar lah gitu. Nah, saya pengen dengar dari Bapak sendiri tuh apakah dari Pemprov Kaltim tuh ada semacam kebijakan atau apa ya namanya cara-cara khusus yang dilakukan ketika menghadapi hal-hal semacam ini? Oh enggak. Makanya tadi saya bilang salah satu unggulnya adalah indeks kemerdekaan pers. Oke. Kemerdekaan pers itu artinya pers merdeka dong. Siap. Pers Pak ya? Iya. Bukan pres ya. Indeks kita itu diukur oleh Dewan Pers loh, PWI loh ya, nasional. Kita masuk di kategori yang cukup bebas, di angka 80-an. Itu kan dibanding yang provinsi lain. Nah, artinya sebenarnya juga jurnalis aman-aman saja. Udahlah, nggak zamannya lagi. Kemerdekaan pers itu, keterbukaan informasi publik itu bukan barang baru ya. Undang-Undang 14 2008 loh, udah lama banget, nget bahkan di Kaltim kita sudah punya Perda keterbukaan informasi publik. Ada Pak ya perdanya Pak ya? Ini kita penting, di Kaltim udah punya peraturannya, punya SK-nya, punya strukturnya, punya. Di kabupaten kota baru satu. Bontang yang punya. Oh, justru Bontang duluan. Bontang duluan. Samarinda sedang bahas-bahas. Oke. Bontang duluan tentang itu. Dia sudah punya perda itu. Nah, apalagi ya kan sudahlah wajib itu semuanya. Yang kedua, saya selalu bilang dengan teman-teman, nggak juga saya bilang sih, saya awalnya juga dapat dulu ada mantan sekda saya di kota namanya Pak almarhum Pak Saili, udah meninggal ya, Al-Fatihah lah buat beliau. Salah satu guru hidup saya waktu itu. Beliau bilang, jadi pejabat itu jangan tipis kuping. Ya. Apalagi sama media, biarin saja. Dia bilang. Terus saya bilang kan, wah tapi capek Pak, kita diserang terus. Udah bilang jelek, ya nggak apa-apa. Coba pikirin, dia bilang. Gara-gara baca koran tiap hari, wartawan itu ngasih tahu, oh di sana drainase, di situ jalan rusak, di situ ada ini, di situ. Coba kalau kasih konsultan, berapa duit kita bayar? Ini setiap hari loh, kita tinggal baca udah dapat. Betul. Terus ngapain pusing? Kita saring, kita bikin perencanaan, selesai. Kalau ditanya, oh kenapa nggak dibaikin? Gampang, kita sedang anggarkan, anggarannya dianggarkan, kalau disetujui nanti tahun depan kita akan lakukan. Siap. Enak. Jadi mitra Pak ya? Iya. Mitra. Kalau saya berprinsip juga begitu. Nah, yang terakhir, kalau kita menerima media itu dengan apa ya, sebagai mitra tadi, tanda petik ya. Kita juga gampang mensosialisasikan program kita gitu. Betul. Ketika mutualisme, sinergi mutualisme atau simbiosis mutualisme ini terjalin, itu lebih gampang. Betul. Gue butuh lu butuh gue kan, gitu. Siap. Terus apa susahnya? Kemudian kami punya lagi PPID, Nah, ketuanya saya nih. Gitu. Waduh, sempat nunjuk saya lagi. Saya mau lihat deh, tapi takut enggak. Maksudnya nanti panjang lagi cerita. Nanti next kita bicara soal keterbukaan informasi publik ya. Jadi di
di pemerintahan lah kita bicara. Kalau secara umum kan ada komisi informasi. Siap. Nah, tapi khusus di government, di pemerintahan kami Ada punya PPID. PPID utama itu seluruh provinsi Kalimantan Timur, saya ketua. Kemudian ada PPID pembantu di setiap OPD. Jadi saya pegang 2 nih di OPD Diskominfo. Nah, saya keliling nih roadshow terus setiap minggu. Ayo Pak, terbuka saja, sampaikan saja apa sih yang susah. RKA, DPA, udahlah masukkan saja. Ketika orang datang ngamuk-ngamuk, kemarin ada perwakilan mahasiswa, kami ini mau minta, Mas datang aja ke sini. Selesai, gak usah demo-demo. Atau daripada panas-panas, buka saja websitenya kami, udah download sendiri. Nggak ada Pak ya, di situ lengkap Pak ya? Ada lah. Nah, itu dia. Nah, nanti kita bicara khusus soal Iya. Oke. mau data apa? Dan itu yang kita sampaikan ke OPD. Ayo terbuka saja, kita nggak repot ketika orang mau cari, nggak perlu didatengin. Buka aja, di situ ada. Siap. Yang penting jujur Pak ya. Loh, kalau udah kebuka datanya ngapain dibohong, ngapain nggak perlu ngapain ditutup-tutupin gitu Pak? Data kan nggak mungkin kita bohongin. Ya, tapi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik saya lupa 11, 13, 14 atau 17 itu ada 4 jenis informasi. Informasi setamata, informasi berkala, informasi setiap saat. Kemudian ada 1 informasi yang dikecualikan. Itu yang tidak bisa dikonsumsi publik Pak ya? Ya itu. Makanya kita terbuka tetapi tidak telanjang, transparan lah. Yang transparan itu yang sesuai keperluan lah Pak ya. Transparan itu yang bikin berikut ya kan. Kalau telanjang juga nggak biasa aja. Bisa bikin penasaran ya. Ya artinya ada hal-hal yang memang nggak boleh dilindungi oleh undang-undang. Kalau yang RKA, DPA, masa mau dirahasiakan sih? Kalau mau saya datang aja ke saya, malah nggak perlu datang ke saya, buka aja, download aja, udah. Itu dia buat teman-teman LSM mahasiswa langsung beliau yang ngomong. Ketua PPID utama. Ya, terima kasih banyak Pak Faisal udah datang ke sini jauh-jauh dari Basuki Rahmat ya. Dekat. Kalau jalan kaki mah jauh. Iya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel ini supaya semakin besar dan supaya bisa menghadirkan lebih banyak orang yang inspiratif, edukatif, dan juga memberikan kita pandangan baru tentang kehidupan apapun itu profesinya dan siapapun dia ya. Karena di Korkal Siniar semua suara bisa didengar. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.